satu siswa. Kita lagi galakkan sudah tahun kedua ini masuk. Jadi perkiraan saya tahun depan nanti 3 tahun kami akan perintahkan kalau mau tebang harus ada izin dari Dinas Kehutanan atau Lingkungan Hidup di kabupaten kota. Baru boleh terbang setelah umur 3 tahun. Ini bagus kan mulai dari kita semuanya, karena kenapa mereka biarkan gundul tidak dikelola juga dan kemudian mereka biarkan terlantar seperti itu. Banyak sekali HGU Pak Menko. Izin kami menyampaikan juga di Sulawesi Selatan ini ada HGU di wilayah Seko itu 23.000 hektar. Kepemilikan daripada swasta, saya sudah tahan bersama Bupati untuk tidak diperpanjang karena 37 tahun dipakai, tetapi tidak atas 37.000 hektar. Ini luar biasa. Terakhir kami tidak mau perpanjang, kami sudah surati ATR dan PAN, ATR BPN bahwa untuk tidak diberikan izin lagi karena tidak ada sama sekali sumbangsi untuk penghijauan juga tidak. Kemudian bahwa tidak. Kami perlu sampaikan di tempat ini kami senang sekali Pak Menko bersama Pak Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Menteri Kehutanan ini sudah pas sudah bagaimana kita menatap ke depan bahwa green ekonomi, kebijakan ekonomi untuk melihat lingkungan yang lebih baik adalah suatu komitmen bersama. Mungkin saja dari saya, kami mohon arahan daripada Ibu Menteri, Bapak Menteri dan juga Bapak Menko untuk arahan kepada kami karena masyarakat di sini semua menunggu arahan-arahan Bapak. Juga tadi terlihat keren Bapak Presiden untuk menghadirkan di Indonesia Timur kereta yang berfungsi dan fungsional segera tercapai dan sangat-sangat mungkin untuk tahun ini atau tahun depan. Terima kasih banyak. Selama kita bersalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan dan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sekaligus menjadi puncak acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri KLHK, Ibu Siti yang saya banggakan, Pak Menteri Kelautan, Pak Trenggono Sakti, sahabat lama saya, dan secara khusus ini Pak Gubernur, Pak Andi yang paten. Jadi saya kira kerjanya banyak. Anda berkaryalah buat daerah ini. Dan Ibu Bupati yang tadi dikenalkan pada kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia ke-77. Merdeka! Merdeka! Jadi saya pikir ini momen yang bagus. Karena 77 tahun kita merdeka itu, kita menunjukkan Indonesia itu sekarang bangkit. Kita mampu mengatasi COVID-19 yang begitu kompleks, yang dulu orang meragukan kemampuan Indonesia. Ternyata Indonesia salah satu negara terbaik di dunia dalam mengatasi itu. Begitupun mengatasi masalah ekonomi, Indonesia dikategorikan satu negara yang sangat mampu cepat recovery dari itu bawang merah. Jadi hal-hal seperti ini, ayo kita selesaikan dengan dana desa, Pak Gubernur, Ibu Bupati. Ayo tanam, kita nggak perlu mesti percaya sama tergantung kepada suplai besar. Di rumah tangga kita sendiri bisa lakukan. Saya lakukan di rumah saya. Kalau nanti Pak Gubernur singgah Jakarta, lihat ada pohon cabai itu di kebun saya dan warna-warni juga. Jadi saya pikir dengan tadi kita melakukan semua ini, itu ketahanan nasional. Jadi kalau di tentara dulu itu perang rakyat semesta. Jadi perang rakyat semesta dalam bidang pangan dalam kondisi seperti ini karena perang Ukraina kita belum tahu kapan selesai. Datang lagi ketegangan di sini itu membuat dua hal. Satu tadi masalah energi. Yang kedua masalah pangan. Kalau pangan, insya Allah kita agak bagus. Energi sekarang kita sedang tata. Bagaimana sekarang mobil listrik, motor listrik akan kita percepat masuk di market sehingga pengurangan konsumsi energi. Dan kemudian tadi B40 kita berharap Oktober nanti sudah kita bisa jalan. Mengurangi juga konsumsi. Dan strategi lain kita ingin meningkatkan tadi palm oil. Ton atau lebih dalam 10 tahun ke depan. Dengan tadi mengedepankan seed yang bagus. Nah, begitupun dengan mangrove ini. Mangrove ini pun salah satu tanaman yang mampu menyerap emisi karbon yang sampai mungkin kalau tadi Bu Siti ngingatin saya 12 kali. Kalau sudah tadi dia dia cukup matang. Jadi ini saya pikir penanaman mangrove ini Pak Gubernur sangat penting. Ayo kita nanam semua mangrove. Kalau perlu orang mau izin kawin juga kasih suruh tanam mangrove.
Ya ini Pak. Jadi kalau perlu bikin perda, karena apa ini? Ini menyangkut lingkungan. Ini Bu Bupati langsung ketawa merah mukanya. Jadi kalau perlu bikin 10 batang, kan harganya tidak mahal. Ya tadi Bu Siti malah gratis katanya. Jadi saya pikir gubernur, bupati, wali kota semua, kita kalau perlu, kenapa mesti yang lain? Ini perda menyangkut kita juga loh. Karena dia menyerap emisi karbon tinggi. Target kita 600.000, kita harus selesaikan sampai tahun 2024. Tahun ini kita targetkan 100.000 atau lebih. Bu Siti itu sangat agresif di sini. Jadi Bu Siti dengan saya, dengan Pak Trenggone ini, kita jalan terus melakukan ini. Biar kecil, tadi Pak Gubernur bilang 1 juta, 1,7 ya. Kuranglah, kali 2 lah, ya. Kasih 4 juta gitu. Matematik saya kurang bagus, jadi kali 2 jadi 4 juta. Nah, itu targetkan. Nah itu bisa bikin orang yang mau nikah, orang mau ngajukan aplikasi apa, itu semua syaratnya harus nanam mangrove. Tempatnya disiapin, anunya disiapin. Kan tinggal kita. Kalau kita punya spirit, bisa. Saya ngalamin. Jadi kalau kita kerja semua terintegrasi, bisa. Jadi jangan hanya ngeritik-ngeritik aja yang nggak jelas-jelas itu. Ya banyak yang orang digitalisasi, tapi dia nggak tahu ngerjain. Tidak ada yang bisa melepaskan jejak jejak digital kita. Jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin, ya bersih-bersih lah di belakang ini. Kalau tidak dibukain orang kelakuan lalu itu. Nah itulah ketauladanan tadi. Jadi Bupati kalau mau jadi gubernur, tambah paten aja gitu. Atau ini Pak Gubernur pengen lagi terpilih gubernur, pengen apa? Itu tadi. Jadi ketauladanan kayak kita sudah bagus. Banyak negara lain itu hanya omong saja. Jadi kita pun belum ada yang jadi. Nah begitu dicanangkan 600.000 ini, kita sekarang membuat jadi ini menjadi semua orang datang ke kita. Tidak kurang dari United Emirates Arab. Dia bikin center mangrove dengan kita. Saya ketemu dengan MBZ di Abu Dhabi. Dia minta dia akan datang kemarin menterinya sama Bu Nani. Kami pergi ke ke Saudi, ketemu MBS. MBS bilang saya mau investasi besar. Bukan hanya di ibu kota, tapi di mangrove. Jadi apa yang saya sampaikan, semua orang melihat juga Indonesia itu something happen in this country today. Itu yang mesti kita ketahui. Saya juga berharap semua kita kalau kerjasama, nanti kementerian, Pelindo saya titip Arif, Anda punya pelabuhan tuh tanamin tuh mangrove di mana yang bisa ditanamin. Ya, pohonnya jangan cerita untung aja. Anda nanam, saya pengen lihat. Jadi bikin perda, semua pelabuhan yang ada daerahnya bisa ditanam, itu akan mengundang UMKM. Kenapa? Nanti ada tadi kita lihat sana ikan, ada tadi juga kepiting, ada juga bisa udang, ada juga macam-macam. Dan itu akan membuat rakyat kita lebih sejahtera lagi. Dan Anda lihat, negara yang tidak ada satupun antri soal makan di Indonesia. Kenapa itu dana desa? Dana desa kita tuh betul-betul menambah kekuatan. Sama mitra strategi saya sudah singgung, ada Denmark, tadi saya ada wakil dubes Jerman, Uni Emirat Arab, dan dengan Saudi Arabia. Untuk yang pertama, kami persilahkan untuk menyerahkan plakat Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, akan menyerahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi penyerahan plakat. Silahkan rekan-rekan fotografer. Sudah diterima. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Setelah ini akan ada plakat yang akan diserahkan kepada UMK Lebah Madu, UMK Sampang Madura, UMK Tani Dampang Marana, dan juga kelompok Tani Wetland of Marana. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbayu, untuk menyerahkan kepada perwakilan UMK Lebah Madu. Baik, kami persilahkan untuk menyerahkan plakatnya. Baik, Bapak Ibu mungkin silahkan rekan-rekan fotografer. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya setelah ini kami persilahkan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, untuk menyerahkan kepada perwakilan UMK Sampang Madura. Silakan, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Setelah ini kami persilahkan kepada Deputi SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Teddy Barata, untuk menyerahkan kepada kelompok Tani Dampang Marana. Silahkan, boleh bergabung ke depan.
untuk menerima kelompok tani dampak Marana. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Setelah ini akan diserahkan kepada kelompok tani Wetland of Marana. Perwakilan akan diserahkan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Bapak Arif Suhartono. Kami persilahkan untuk menerima plakat. Baik, kami persilahkan kepada kelompok tani Wetland of Marana. Mungkin boleh dibantu dengan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Setelah ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Baik. Baik, mungkin setelah ini boleh salam mangrove dan juga salam lestari ya Bapak Ibu hadirin, boleh? Untuk salam mangrove 3, 2, 1. Salam mangrove, salam lestari. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah ini. Baik, rekan-rekan wartawan sudah siap, kita akan mulai untuk press conference. Kawan-kawan pers yang saya cintai, kita hari ini mengikuti acara yang sangat baik dalam arti aktualisasi dan implementasi dari agenda yang terhormat Bapak Presiden. Seperti kita pahami bersama bahwa Bapak Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur dan pembangunan secara menyeluruh itu harus sejalan dengan pemulihan lingkungan. Jadi tadi Pak Menko telah memimpin penanaman mangrove. Jadi dilaporkan rencananya Sulawesi Selatan akan 154 hektar. Itu kira-kira 3,2 juta sih. Jadi saya kira kita sangat menghargai. Ada beberapa hal yang perlu kami rangkum dari apa yang kita saksikan hari ini. Pertama, kemarin di pidato kenegaraan Bapak Presiden berulang kali menyebutkan hijau, ekonomi hijau, pembangunan hijau, dan kondisi hijau. Tadi Pak Menko juga menegaskan bagaimana cara-caranya. Tadi kita dengerin juga laporan dari Pelindo tentang Green Port, pelabuhan hijau. Apa yang menarik tadi dari laporan yang disampaikan bahwa sandar itu dari 2 hari jadi tinggal 18 jam, 48 jam jadi tinggal kira-kira 18 jam. Itu kalau dari konteks green artinya besar, karena dua hari bersandar itu dengan kru makan dan sebagainya. Kawan-kawan, sebagai informasi ya, kalau kita makan, orang Indonesia itu kalau makan kan suka ada sisa-sisanya tuh. Nah kalau dihitung itu kira-kira 2,1 juta rupiah per orang per tahun. Jadi kalau kita, tadi kan kalau bersandar kan dia nggak ngapa-ngapain, dia adu cepet-cepetan minta selesai bersandar. Nah itu artinya contoh-contoh green itu konkretnya seperti itu. Jadi bukan hanya bahasa yang abstrak begitu ya, itu ada langkah-langkahnya. Termasuk menanam tadi mangrove itu juga adalah green yang sangat penting. Kenapa? Karena dia menyerap polusi udara, karbon dan lain-lain yang merusak atmosfer. Tadi Pak Menko sudah menyebutkan bahwa menyerap karbon, dan itu juga artinya ada nanti mulai tanggal 1 Januari 2021 sebetulnya itu sudah harus dihitung apa yang dikerjakan. Yang sering sekali saya diskusi dengan Pak Menko bahwa penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar yang semua yang membutuhkan oksigen. Mangrove ini memproduksi O2, memproduksi oksigen, tapi juga dia menyerap karbon CO2. Jadi dia memproduksi O2, tapi dia juga menyerap CO2. Jadi bisa dibayangkan kalau mangrove-nya ini tidak ada, kalau mangrove-nya semakin menipis, maka kehidupan juga akan menjadi berkurang. Jadi saya kira gerakan terus membangun, menanam kembali bukan hanya di hutan yang mundur atau di wilayah-wilayah tanah, tapi yang pasti di laut ini selain mangrove ada juga koral, kemudian ada padang lamun dan lain sebagainya. Itu adalah satu wilayah yang di Kementerian Kelautan, karena dilakukan juga nanti wilayah konservasi akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam ini
kemudian kita membuat wilayah-wilayah konservasi yang tidak bisa dilintasi dan sebagainya supaya serapan karbonnya menjadi lebih tinggi dan kemudian produksi oksigen. Antara Bapak Menteri dan Ibu Menteri terkait dengan penanaman mangrove ini merupakan suatu hal yang sangat urgent ya untuk ekosistem maupun untuk penghijauan dunia. Nah, yang perlu mungkin kita tekankan ke depan, apa upaya konkret agar program-program penghijauan mangrove ini bukan sekedar tanam kemudian ditinggalkan, karena banyak persoalan di lapangan. Jadi gini, saya ngerti, kita tidak ada pikiran seperti itu, karena sudah hampir jalan tahun ketiga kita kerjain. Supaya kita buktikan kenapa kami jalan terus bertiga nih roadshow, karena kita pengen itu kejadian. Karena kalau tidak kejadian, semua kita akan menderita. Jadi ini menyangkut masalah survival. Jadi tidak ada bicara tadi yang Anda bilang hanya mau seremonial, itu jauh dari pikiran. Jadi sekarang kita makanya tadi saya bilang sama Pak Gubernur Andi, ayo bikin peraturan kalau perlu. Jadi tadi dengan Bu Cindy, kita dari nanam 1 pohon, boleh nanam 2 pohon, nanam 1 juta pohon, 2 juta pohon mangrove itu buat kita sangat penting. Jadi semua elemen bangsa ini harus kerjasama. Karena kalau Anda berharap pada pemerintah saja, tidak akan jadi. Kenapa kemarin kita sukses? Saya balik ke COVID, penanganan COVID. Karena kita semua bersama-sama. Ini yang kita bikin gerakan, ya. Jadi gerakan ini bukan project. Ini gerakan nanam mangrove. Jadi semua saya minta tadi kita, ayo, karena ini bukan hanya untuk siapa, untuk kamu juga, untuk anak cucumu juga, apalagi kalau ibu-ibu hamil. Ya, dampaknya ini pada keturunan kita yang akan datang. Jadi kalau kita berpikir ke situ, maka kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan. Nah, kami sebagai pemerintah yang mendorong itu supaya kita Baik, selanjutnya. tadi kita ya, milenial semua harus sadar. Tadi Bu Siti udah nyampaikan ya, kita jangan bicara pertumbuhan ekonomi aja, itu satu hal penting, super penting. Tapi kalau lingkungan hancur, yang gak ada artinya apa-apa itu. Jadi tadi milenial, Gen Z, kalian justru paling bertanggung jawab. Cucu saya itu sudah di mahasiswa, dia bilang, Opung, itu my generation itu sangat penting. Jangan Opung bikin policy yang merusak generasi saya. Jadi generasi Anda itu milenial itu super penting yang ada di sini. Ya, jadi saya minta kami bekerja dengan tanggung jawab moral, bahwa kami tidak akan membuat policy yang akan merusak anak cucu kami. Ya, saya 75 tahun umur saya, jadi saya punya hak. Penanaman mangrove bagi calon pengantin, kalau bisa 10 pohon per orang. Dibuatkan pertanyaan, Pak, itu sambutan dari Pemprov gimana? Kemudian Pak Menko mungkin minta maaf, ini isu lain soal pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan. Saat ini pembangunan relnya dari Maros menuju Makassar. Ada perbedaan pendapat Pak antara Pemkot dan Kementerian Perhubungan. Yang satu mau rel elevated, yang satu mau rel upgrade atau di atas tanah. Itu sebenarnya yang menguntungkan yang mana Pak, dan investasi untuk menarik investasi yang lebih mudah yang mana? Ya, saya kira Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Menko. Yang bertanya ini masih single Pak Menko. Makanya tadi menanyakan, kalau perdanya kita bikin 10 tidak memberatkan kan? Kecuali kalau yang mau menikah 2 kali mungkin kita persulit supaya ibu-ibunya senang. Terkait itu tentu kita akan sambut baik. Tadi kita di challenge juga 1,7 ditanam 4 juta. Pokoknya kami siap Pak Menko. Pokoknya kita akan melaksanakan sampai akhir tahun ini bagaimana 4 juta itu. Kemudian kami perlu sampaikan tentang kereta, mungkin Pak Menko sebagai informasi bahwa memang perencanaan untuk di Kota Makassar dari Kementerian Perhubungan dengan Pemprov telah maunya Pegatut untuk sampai di Makassar, karena perlu untuk fungsional sampai di pelabuhan. Kita akan ada BSN di sana, Makassar Newport. Tetapi untuk upgrade dan elevated, tentu upgrade sudah dikaji dan ada permohonan sebenarnya dari wali kota untuk elevated, dan kosnya memang agak tinggi, tapi itu tergantung kepada pusat. Mungkin saja dari saya. Saya nanti akan lihat studinya mana yang lebih membutuhkan. Memang pengalaman kita kalau di bawah itu masalah tanah sebenarnya. Jadi yang kedua tadi persilangan jalan. Jadi nanti menjadi traffic, menjadi kapal. Jadi nanti saya lihat kawasan mangrove. Nah, ini lebih penting mana ini? apa itu? Lintasan kawasan itu akan melalui lintasan mangrove, Pak, kawasan ekosistem mangrove. Nanti kita atur supaya mangrove-nya tumbuh, kereta apinya bisa lewat. Baik, terakhir
soal semua pelabuhan kalau bisa ditanami mangrove, yang bisa ditanami mangrove. Nah itu bagaimana Pak dari Pelindo sendiri mungkin menanggapi hal itu? Itu saja. Pelindo dia sini, Pak, Pelindo lecak dia. Dia jawab juga untuk membuat supaya tadi green tadi sudah beliau udah nyampaikan. Sekarang dari 2 hari jadi 18 jam. Itu kan upaya untuk juga lingkungan. Jadi saya udah bisikin Pak Arif ini berapa waktu lalu, supaya di mana yang bisa ditanamin mangrove, tanam mangrove. Mereka punya uang banyak. Silakan. Betul bahwa kami memang sangat concern ke sana. Dan pada saat ekonominya itu tumbuh dengan adanya kegiatan mangrove, ada manfaat ekonomi yang didapat, tentunya daya belinya akan semakin meningkat, yang pada akhirnya traffic juga akan meningkat. Jadi itu juga kami membantu, tapi juga pada kita dibantu juga. Jadi saling menghubungkan. Ini ada tempat bersamaan seperti ini. Bersama-sama saya yakin, aku yakin bahwa itu akan bisa kita capai. Jangan pernah kita saling menjelekkan, jangan pernah kita cerita yang jelek, yang tidak jelek dari negaramu. Kamu harus bangga pada negerimu. Saya untuk anggota anak-anak milenial, saya titip, jangan pernah kamu ikut menjelek-jelekkan bangsamu. Mau baik, jelek bangsamu ini tergantung kamu kita semua. Terima kasih dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Menteri. Kami persilakan untuk